Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas SD akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Utsmaniyah Turki. Sebelumnya perkenalkan saya Vanessa Melianingsih, NIM 1220145 dan teman saya Kasturah 1220130 serta Amilatul Amalia 1220149. Yang pertama, munculnya kerajaan Turki Utsmani. Kata Utsmani diambil dari pendiri pertama, yaitu Utsman ibnu El-Qurud ibnu Sulaiman Shah. Pada pendiri Utsmani berasal dari suku Akyis keturunan Akus. Bani Utsmani merupakan keturunan kabilah Rukmaniyah yang mendiami Kurdistan pada abad ke-13. Mereka berprofesi sebagai pengembala. Serangan dari Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan ke wilayah Irak dan Asia Kecil tahun 1220 Masehi mendorong Sulaiman Shah berhijrah meninggalkan Kurdistan ke Anatolia dan menetap di Aklat. Kerajaan Turki Utsmani muncul saat Islam berada dalam era kemunduran pertama. Berawal dari kerajaan kecil lalu mengalami perkembangan pesat dan akhirnya sempat diakui sebagai negara dikuasai pada masanya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia, dan Eropa bagian timur. Masa pemerintahannya berjalan dalam rentan waktu yang cukup panjang sejak tahun 1299 Masehi sampai 1924 Masehi, kurang lebihnya selama 6 abad atau 600 tahun. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Utsmani. Yang pertama, bidang pemerintahan. Khilafah adalah institusi pusat dalam pemerintahan Islam. Sistem yang sudah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, Muawiyah, Abbasiyah, dan Daulah Saljuk ini diadopsi dalam sistem pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Sultan bertindak sekaligus sebagai khalifah. Seperti daulah lainnya, Daulah Utsmaniyah juga memiliki wazir yang memiliki akuntabilitas dan tanggung jawab. Model administrasi ini diadopsi dari pendahulunya, yaitu Daulah Saljuk. Selama masa pemerintahan Sulaiman, gelar Wazir-i-Azam diganti menjadi Tadrazam, dan gelar ini terus dipakai sampai akhir. Wazir Utsmani diberi wewenang penuh. Ia memegang Humayun atau stempel Khalifah atau Sultan. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, yaitu kebudayaan Persia yang mengarah pada etika dan tata krama, sedangkan Bizantium dan Arab mengarah pada prinsip ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, keilmuan dan huruf. Yang ketiga, bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat di sini mempunyai peranan besar dalam sosial politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Utsmani. Banyak faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani itu mengalami kemunduran. Di antaranya adalah yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Utsmani. Tempatnya penguasaan Turki hanya menuruti ambisi penaklukan, sementara penataan sistem dan tata pemerintahan diabaikan. Ketika Imperium Utsmani sedang dalam kemerosotan, wilayah-wilayah perbatasan yang jauh dari pusat mudah direbut oleh pihak musuh atau berusaha melepaskan diri. Yang kedua, pemberontakan Janissary. Pada masa pembelakangan Janissary tidak lagi menerapkan prinsip seleksi dan prestasi, namun keberadaannya tidak didominasi oleh keturunan dan golongan tertentu. Tokoh-tokoh Janissary terlibat perselisihan dengan penguasa sehingga terjadi beberapa kali pemberontakan pada tahun 1525, 1632, 1727, dan 1826. Yang ketiga, pemberontakan Janissary. Generasi penguasa Utsmani sesudah Sulaiman Al-Qununi cenderung lemah semangat perjuangannya. Kehidupan istana yang penuh kemewahan, musik dan sederetan perempuan penghibur serta minuman keras melalaikan mereka dari tugas yang tanggung jawab sebagai khalifah dan melemahkan semangat perjuangan. Yang keempat, merosotnya perekonomian negara akibat sejumlah peperangan, di mana pada
sebagian peperangan tersebut, pihak Turki mengalami kekalahan. Terlepasnya wilayah-wilayah kekuasaan Utsmani juga menimbulkan kemerosotan perekonomian negara. Ini berdampak langsung terhadap menurunnya pertahanan militer Utsmani. Yang kelima, terjadi stagnasi di bidang ilmu dan teknologi. Di satu sisi, militer Turki Utsmani mengalami kemajuan, namun sayangnya tidak diimbangi dengan pengembangan ilmu dan teknologi. Sementara itu, pihak Eropa berhasil mengembangkan teknologi persenjataan dan lebih modern. Maka sebagai konsekuensinya, ketika terjadi kontak senjata, pihak Utsmani berkali-kali menderita kekalahan. Yang terakhir, tumbuhnya kegerakan nasionalisme. Kekuasaan Turki atas sejumlah wilayah yang didudukinya bermula dari gerakan penyerbuan dan penaklukan. Sekalipun penguasa Turki Utsmani telah berbuat sebaik mungkin terhadap masyarakat yang dikuasainya, namun kehadiran penguasa Utsmani tetap saja dipandang sebagai pihak asing. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.